Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Satu lagi bek Manchester United tumbang karena cedera. Badai cedera nampaknya masih belum reda dari skuad Manchester United. Yang terbaru Nozer Mazraoui dikabarkan tumbang akibat cedera. Beberapa minggu terakhir Manchester United sedang dilanda badai cedera. Hampir seluruh lini permainan mereka ada pemain yang mengalami cedera. Alhasil kedalaman tim Manchester United untuk saat ini sangat tipis. Bahkan mereka sempat bermain dengan bangku cadangan penuh pemain muda akibat pemain-pemain inti mereka mengalami cedera. Dilansir dari ESPN, badai cedera Manchester United kini bertambah. Nozer Mazraoui dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Mazraoui mengalami cedera di pertandingan melawan Everton di akhir pekan kemarin. Di laga itu sang bek tidak bermain penuh. Dia ditarik di pertengahan babak kedua dan digantikan oleh Leny Yoro. Ternyata ditariknya Mazraoui bukan karena masalah taktikal, melainkan karena masalah cedera. Dia disebut mengalami masalah di bagian lututnya. Menurut laporan tersebut, untuk saat ini belum diketahui kondisi cedera yang dialami sang pemain. Diagnosa awal tidak menunjukkan cedera yang serius pada sang pemain. Namun tim medis Manchester United saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh pada sang pemain. Alhasil sang bek diragukan bisa tampil untuk menghadapi Ipswich Town pada tengah pekan nanti. Jika Mazraoui absen di laga tersebut, Manchester United tidak punya banyak opsi untuk menggantikannya. Diego Dalot kemungkinan besar akan menempati posisi wingback kanan pada pertandingan tersebut. Gila, ada efisiensi bos Manchester United kurangi menu makan siang untuk para pemain. Presiden klub Manchester United Sir Jim Ratcliffe menerapkan kebijakan efisiensi dengan mengurangi opsi menu makan siang gratis untuk pemain kecuali yang terdaftar di skuad utama. Dalam laporan dari media Inggris, Sir Jim Ratcliffe kini menekan kebijakan hanya menyediakan menu makanan sup dan juga sandwich bagi seluruh pemain kecuali pemain di skuad utama. Upaya terbarunya Sir Jim Ratcliffe untuk menghemat uang adalah dengan membatasi pilihan makan siang di kantin tempat latihan hanya pada sup dan juga sandwich untuk semua orang kecuali pemain tim utama. Tulis dari media Inggris tersebut. Sir Jim Ratcliffe memang telah menerapkan kebijakan efisiensi sejak 2024. Sebelumnya Sir Jim Ratcliffe juga telah memecat total 250 anggota dan juga staf, dan diperkirakan banyak lagi yang menyusul dalam beberapa pekan ke depan imbas dari program efisiensi. Sir Jim Ratcliffe juga telah membatalkan pesta Natal klub pada 2024, kemudian menaikkan harga tiket dan pemotongan dana untuk badan amal yang membantu mantan pemain Setan Merah. Selain itu, Manchester United U18 juga tidak memainkan pertandingan babak kelima FA Youth Cup di Old Trafford untuk menghemat anggaran yang ditaksir senilai 8.000 pound sterling. Saat ini Manchester United masih terdampar di peringkat ke-15 Liga Inggris dengan 30 poin atau selisih 13 poin dari Ipswich Town yang menempati zona degradasi. Peringkat ini masih menjadi posisi terburuk Setan Merah semenjak era baru di Liga Inggris. Ada kabar bahwa tim pelatih Manchester United mulai angkat tangan dengan Rasmus Højlund. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Tim pelatih Setan Merah dilaporkan mulai putus asa dengan performa striker mereka, Rasmus Højlund. Musim ini merupakan musim kedua Højlund bersama Setan Merah. Di musim perdananya, striker timnas Denmark itu tampil cukup mengesankan setelah sukses menyerangkan 2 digit gol untuk Manchester United. Namun di musim ini, performa sang striker mulai jeblok. Dia bahkan sudah menjalani puasa gol selama beberapa bulan terakhir. Manchester Evening News melaporkan bahwa situasi Højlund ini membuat para pelatih Setan Merah merasa resah. Mereka mulai kehabisan kesabaran dengan sang striker. Menurut laporan tersebut, tim pelatih Manchester United mulai kehabisan kesabaran dengan Højlund. Ini disebabkan performa sang striker tidak kunjung membaik, padahal mereka sudah memberikan sesi latihan khusus bagi sang pemain. Bukannya membaik, performa Højlund justru semakin memburuk di beberapa pertandingan. Menurut laporan lain yang beredar di Inggris, tim pelatih dan juga manajemen Manchester United tidak bakal terus-menerus percaya kepada sang pemain. Mereka dikabarkan hanya bakal memberikan kesempatan pada sang striker hingga akhir musim nanti. Mereka ingin melihat apakah dia bisa memperbaiki performanya atau tidak. Jika performanya terus tidak kunjung membaik, maka United dikabarkan bakal siap melepaskannya di musim panas nanti dan menggantikannya dengan striker lain. Menurut gosip-gosip yang beredar, United tidak bakal kesulitan untuk menjual Højlund di musim panas nanti. Sejumlah klub top Serie A dilaporkan tertarik dengan sang pemain dan ingin memboyongnya di musim panas nanti.
Talentanya brutal, Anthony mendapatkan banyak pujian di Spanyol. Ex-gelandang Real Madrid yang sekarang bermain di Real Betis, yakni Isco, memuji Anthony setinggi langit dengan menyebutnya sebagai pemain dengan talenta yang brutal. Anthony terusir dari skuad MU pada musim dingin 2025. Dia lantas dipinjamkan ke klub La Liga Real Betis. Anthony langsung membuat kejutan di Spanyol. Dia tampil istimewa bersama tim asuhan Manuel Pellegrini tersebut. Anthony mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan pertamanya bersama Betis. Dia juga menjadi MVP dari 3 laga pertamanya. Betis baru saja berduel melawan Getafe di pentas La Liga. Pertandingan itu digelar di Colosseum pada hari Senin 24 Februari. Anthony kembali dipercaya bermain sebagai starter. Sayangnya pada injury time babak kedua, terjadi insiden yang membuat pemain Brazil itu dikartu merah oleh wasit. Saat itu dia dikartu merah karena melakukan tackle keras pada Juan Iglesias. Untungnya Getafe bisa dikalahkan dengan skor 1-2 oleh Betis. Performa Anthony di Real Betis menuai pujian banyak pihak. Salah satunya dari ex-gelandang Real Madrid, yakni Isco. Dia menyebut winger kidal itu adalah pemain yang sangat hebat. Isco pun berharap Anthony bisa membantu Betis meraih tiket ke Eropa. Sangat mudah bermain dengannya, dia memiliki talenta yang brutal. Anda harus menggunakan bakat Anda untuk membantu tim. Mari kita lihat apakah kita bisa melangkah maju untuk mencapai Eropa, ungkap dari Isco menambahkan. Ruben Amorim bakal melanjutkan rombak skuadnya musim panas demi pemain baru ini. Media BBC melaporkan bahwa Ruben Amorim mendesak Manchester United mendatangkan satu pemain sayap, winger Sporting Lisbon, Giovanni Quenda, yang harus dibeli oleh klub berjuluk Setan Merah itu. United memang masih mempunyai banyak pemain sayap. Anthony, Rashford, dan Sancho sedang menjalani masa peminjaman. Sementara di skuad saat ini masih ada Garnacho dan Amad Diallo. Namun produktivitas gol Manchester United musim ini memang kurang sip. Dalam 26 pertandingan, Red Devils mencatatkan sebanyak 30 gol. Sementara rekor kebobolan mereka kurang sip dengan sudah kemasukan sebanyak 37 gol. Oleh sebab itu, Quenda diminta Amorim untuk didatangkan Manchester United. Pemain 17 tahun itu sudah bermain 23 kali untuk Sporting musim ini dengan sumbangan 1 gol dan 3 assist. Sporting diyakini oleh BBC bakal memberi bandrol Quenda sebesar 35 juta pound sterling. Harga itu masih masuk akal untuk MU yang sedang melakukan efisiensi. Usianya yang masih muda jelas masih sejalan dengan rencana besar yang sedang dirancang oleh Amorim dan Sir Jim Ratcliffe. Namun kondisi finansial klub yang mendekati batas PSR mungkin bakal menjadi penghambat jika MU tidak menjual beberapa pemain di musim panas. Sayangnya banyak pemain dalam skuad Manchester United tidak menarik bagi klub lain karena usia, gaji tinggi, atau catatan cedera yang buruk. Untuk memperbaiki situasi ini, United harus memperbaiki kebijakan perekrutan mereka dan menjual pemain saat nilai mereka masih tinggi. Jika tidak, masalah ini bakal terus berlanjut dan menimbulkan dampak serius bagi klub di masa depan.